Halo semuanya, nama saya Fernando Aditya dari kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang Hikayat Abu Nawas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai Hikayat Abu Nawas, saya akan menjelaskan kapan Hikayat Abu Nawas ini ada dan kapan Hikayat Abu Nawas ini dibuat. Hikayat ini diperkirakan ada pada masa kerajaan Aceh, yaitu pada abad ke-15 atau spesifiknya pada tahun 1507. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai kerajaan Aceh. Jadi, kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang paling terkenal di sejarah Indonesia. Masa kejayaan kerajaan Aceh berada pada puncaknya di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda yang memimpin dari tahun 1607 hingga 1636. Letak ibu kota Aceh yang begitu strategis, yaitu berada di jalur perdagangan, membuat kerajaan ini ramai akan pengunjung dan juga pedagang. Tetapi selain itu, kerajaan Aceh ini juga kaya akan rempah-rempah seperti lada. Sehingga hal tersebut berhasil menjadi salah satu produk yang sangat diminati oleh para pengunjung, khususnya para pedagang. Tetapi masa kejayaan kerajaan Aceh mulai hilang setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Maka sekarang kita akan membahas mengenai masa keruntuhan kerajaan Aceh. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, tidak ada raja lain yang dapat menggantikan kedudukannya. Tidak ada raja lain yang dapat menjadi raja sehebat Sultan Iskandar Muda. Sehingga saat kerajaan Aceh ini berperang melawan Portugis, kerajaan Aceh tidak dapat mengalahkan Portugis, sehingga kerajaan Aceh berhasil dijatuhkan oleh Portugis. Raja terakhir yang memimpin kerajaan ini adalah Sultan Muhammad Daud Shah. Sekarang saya akan membahas mengenai peninggalan dari kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang sangat besar. Maka dari itu pastinya ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan ini. Peninggalan tersebut berupa makam Sultan Iskandar Muda, kemudian berbagai hikayat seperti hikayat Si Biskin dan juga hikayat Abu Nawas, kemudian gunungan, dan peninggalan yang terakhir adalah berupa masjid, yaitu Masjid Tua Indrapuri dan juga Masjid Baitur Rahman. Sekarang saya akan menjelaskan 3 konsep sejarah yang berhubungan dengan kerajaan Aceh ini. Saya akan mulai dengan konsep manusia. Konsep manusia absolut dari kerajaan Aceh ini adalah ketiga raja yang pernah memimpin kerajaan ini. Pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah sebagai raja pertama yang memimpin kerajaan ini. Kemudian Sultan Iskandar Muda sebagai raja yang paling terkenal di kerajaan Aceh ini. Dan yang terakhir adalah Sultan Muhammad Daud Shah sebagai raja terakhir di kerajaan ini. Sedangkan konsep manusia relatif dari kerajaan ini adalah seluruh rakyatnya. Sekarang saya akan lanjut kepada konsep yang kedua, yaitu konsep ruang. Jadi konsep ruang absolut dari kerajaan Aceh ini adalah pada Pulau Sumatera, khususnya ibu kota Aceh. Sedangkan konsep ruang relatif dari kerajaan Aceh ini adalah berada pada Indonesia. Dan konsep terakhir adalah konsep waktu. Konsep waktu absolut dari kerajaan ini adalah dari tahun 1507 hingga 1903. Sedangkan konsep waktu relatifnya ini kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16. Selanjutnya sekarang saya akan membahas mengenai hikayat Abu Nawas. Saya akan memulai membahas hikayat Abu Nawas ini dari menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Penulis dari hikayat Abu Nawas ini sebenarnya tidak diketahui keberadaannya dan siapa dia. Tetapi Abu Nawas adalah sesosok tokoh yang pernah hidup pada abad ke-7. Ia dikenal sebagai salah satu penyair sastra Arab terbesar, dan ia digambarkan sebagai seseorang yang bijak. Tetapi di balik kebijakannya, dia juga dikenal sebagai seseorang yang kocak. Sekarang saya akan menceritakan mengenai hikayat Abu Nawas. Suatu hari, seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas untuk mendapatkan bantuan. Ia memiliki seorang istri dan juga 8 orang anak. Tetapi dengan rumahnya yang begitu kecil, ia merasa kesempitan tinggal di rumah kecil tersebut. Dan ia juga tidak mau pindah dari rumah kecil tersebut.
Maka datanglah lelaki tersebut ke rumah Abu Nawas. Ia menceritakan masalahnya tersebut kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak dan ia mendapatkan solusi. Abu Nawas memerintahkan lelaki tersebut untuk membeli seekor domba di pasar. Lalu domba tersebut akan dimasukkan ke dalam rumah lelaki tersebut. Lelaki itu bergegas ke pasar dan mengikuti perintah Abu Nawas. Kemudian laki-laki tersebut membawa domba itu masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya pun menjadi semakin sempit dan semakin berantakan. Kemudian lelaki itu kembali kepada kediaman Abu Nawas untuk menceritakan hal apa yang terjadi di rumahnya. Abu Nawas justru malah memerintahkan lelaki itu untuk membeli 2 ekor domba lainnya untuk dimasukkan ke dalam rumahnya lagi. Kemudian lelaki itu mengikuti perintahnya dan membawa 2 ekor domba lain masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya kini menjadi semakin berantakan dan tambah sempit. Hal tersebut membuat istri dari lelaki tersebut marah. Lagi-lagi lelaki itu datang ke rumah Abu Nawas untuk menceritakan hal apa yang terjadi di rumahnya. Lalu Abu Nawas memerintahkan untuk menjual kembali ketiga domba yang telah dibeli oleh lelaki tersebut. Lelaki itu menuruti perintahnya. Keesokan harinya, lelaki itu datang kembali ke rumah Abu Nawas dan berkata, "Semenjak aku menjual semua dombaku, rumahku kini terasa nyaman dan tidak sempit lagi," ujarnya. Amanat dari hikayat ini adalah kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi orang yang memiliki rasa syukur. Karena kita harus mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan hal yang terbaik dan hal yang mencukupi kebutuhan kita. Maka kita harus patut bersyukur dan menghargai apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dari cerita hikayat tersebut dapat kita lihat bahwa lelaki yang berada pada hikayat tersebut merupakan seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki, dan ia tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya atau yang diberikan oleh Tuhan. Hal tersebut dibuktikan ketika ia merasa kesempitan di rumahnya. Tetapi di balik sifatnya yang tidak bersyukur, lelaki tersebut adalah seseorang yang patuh akan perintah. Lelaki tersebut juga adalah seseorang yang setia. Hal tersebut dibuktikan oleh karena dia hanya memiliki 1 orang istri, tetapi dia memiliki 8 orang anak. Sekarang saya akan membahas mengenai istri dari lelaki tersebut. Dapat kita lihat bahwa istri dari lelaki tersebut memiliki tingkat kesabaran yang lumayan baik. Hal tersebut dibuktikan saat suaminya atau lelaki tersebut membawa seekor domba masuk ke dalam rumahnya. Dan kita dapat lihat dia tidak marah ketika suaminya melakukan hal tersebut. Tetapi saat suaminya membawa 2 ekor domba lagi masuk ke dalam rumahnya, dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dari cerita hikayat ini, kita harus belajar bahwa kita harus menjadi orang yang lebih bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang. Karena kita harus mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan kita hal yang terbaik. Hal baik yang dapat kita ambil dari sifat lelaki tersebut adalah sifatnya yang setia dan hanya memiliki seseorang istri. Kita juga dapat mengikuti sifatnya yang sangat patuh terhadap perkataan tuannya. Sedangkan hal positif yang dapat kita ambil dari istri dari lelaki tersebut adalah sifat kesabarannya yang dapat mengendalikan amarahnya. Dan berikut adalah sumber gambar dan juga sumber artikel yang saya dapatkan untuk membuat PowerPoint ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi saya. Tuhan memberkati.